Melayu, duhai sedap sekali, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Dunia senyumanmu, kenangnya kulit lemu, dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang, dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Tera jana, ini lagunya, lagu India. Hai berdunia, merdu suara, oh penyanyinya, cerah dirinya, indah gayanya, karena asiknya aku, hingga tak ku sadari. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang, pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Lagunya udah selesai. Udah selesai. Enak banget. Nah, sekarang ya kan ini tidak harus goyang. Lagunya enak, suaranya enak. Yang nyanyi siapa baru? Yang nyanyi suara aku masa nggak denger sih? Nggak percaya. Ini pasti penyanyi senior kalau yang nyanyi gini. Pasti kalau suaranya enak kita kesana yuk. Pantesan suaranya enak-enak. Jangan berhenti jogetnya ya. Luar biasa. Biasa kalau habis joget geser. Udah jalan tuh. Angkot udah jalan. Oh iya. Tepuk tangan dong, Pani. Udah mau duduk ya? Iyalah. Ya udah. Kasih musik dong. Udah mau duduk. Bangku siapin. Siapin. Benteng bangku. Gerakan mau duduk. Duduk aja repot bener. Duduk aja. Ini kan temanya kan dangdut. Sudah kan mau duduk suka dangdut. Gimana? Musik dangdut musiknya. Dangdut yang sangat luar biasa karena sore ini kita mau bergoyang ria. Semakin kesini dangdut semakin heboh, apalagi di acara Soimah dan YKS. Bukan lagi. Dangdut selalu menghibur di tiap malam dan lagu yang saya nyanyiin pasti menggelora dan membanggakan. Banyak ditiru-tiruin
musik-musik lain. Tidak ada masalah. Gak apa-apa. Pokoknya ada yang niru-niruin, kita bikin lagi. Artis Pantura. Minimal artis kreatif, artis Pantura. Oh, ini yang dibayar pakai kopi hitam ya? Bener. Jangan menyepelekan artis Pantura. Iya, benar juga. Karena artis Pantura itu kreatif. Lagu-lagu dia mengulang lagu lama dangdut, musiknya cep-cepannya ternyata disukai di masyarakat. Luar biasa. Bapak mau pulang. Ayo pulang aja. Itulah dangdut sekarang, makanya saya akan memberi tayangan dangdut dulu dan dangdut sekarang. Iya, Itu perbedaannya ada seperti apa? Iya, kita lihat tayangan berikutnya. Iya. Rasakan kita. Ini ada ini ngetok banget nih ya. Jatuh bangun. Asik. Hoba. Dulu. Nah, menurut sampean ini komentar sampean seperti apa lagu-lagu sampean zaman dulu yang ngehits banget, lagunya yang melo-melo gitu ya, tapi membooming banget. Monggo dari Mbak Christina dulu. Yang jelas kalau lagu-lagu yang dulu tuh lebih apa ya, diingatnya tuh lama gitu kan, abadi ya. Kalau dibanding sekarang sebenarnya sih kangen ya sama syair-syair, kualitas musik, juga pun penyanyinya ya yang hadir untuk zaman sekarang ini tidak ada gitu. Yang ada aku lihat malahan mungkin sedikit, mungkin bisa dihitung sama jari ada satu gitu kan. Yang lainnya paling nge-boomingnya mungkin karena sepi, kangen, ya yang ada aja deh kayak seperti itu. Musiknya ada yang bagus, liriknya ada yang begitu gitu kan, yang aneh-aneh gitu kan. Itu aja yang menurut aku sih, kangen aja dengan masa-masa yang seperti dulu gitu. Karena dulu lirik dan kualitas, ya liriknya, bagus. Kualitas, aransemen musiknya, iya. Alat-alat musiknya juga udah beda dulu sama sekarang. Kalau Bang Tata gimana menanggapinya? Hanya beda era saja ya. Kalau dulu mungkin sistem promosinya atau popularitas yang didapat dulu dengan yang sekarang beda. Ya. Kalau dulu saya pikir Iis Dahlia, Christina atau saya pun rasa-rasanya bukan popularitas yang begitu saja ditampilkan sama TV, tapi dulu keberuntungan yang dapat dari produser. Karena dulu yang ditampilkan promosi kaset, mungkin itu aja yang membedakan bukan gitu. TV malahan ya. Jadi perbedaannya begitu. Tapi kalau untuk sekarang juga sih sebetulnya kalau lihat dari kualitas jempolan, kualitas cara pembuatan musik, kualitas studionya pun gitu ya, cara bikin musiknya juga. Cuman hanya beda era aja gitu. Ya benar kata Christine, kami ini juga kangen dengan situasi yang seperti dulu lagi. Kalau boleh, kalau ada sih yang sekarang seperti timbul dulu, lagi, ya. kayak dulu lagi. Nah, misalnya seperti siapa? Mungkin saya bisa untuk kenapa? Mengobati rasa kangen, membawakan lagu-lagu yang zaman dulu. Emang bisa nyanyi? Nggak bisa. Nyanyi ini. Tapi boleh juga sih kalau Soimah. Kira-kira bisa gimana? nyanyi yang seperti dulu. Oh, gimana? Hah? Ada cocok? Bisa ada, misalkan Ada. lagunya Haji Roma gitu ya. Yang mana? Coba lagu Adu Domba Cuan pasang ini dulu, apa tanduk dulu. Bukan nyanyinya, video klipnya. Tanduknya cuma satu, Bu. Iya, Dua, baru adu domba. Iya, Video benar, klipnya berarti saya, bukan penyanyinya. Iya, Bang. Adu Doro mau nyanyi domba. juga. Doro mau nyanyi juga. Pengennya saya begitu. Ya udah, Doro nyanyi deh. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi.
padaku, hatiku gembira. Emang iya? Masalah bagus. Kita masih menunggu komentar dari Teh Iis tentang tayangan lagu-lagu dangdut zaman dulu. Monggo Teh Iis, tadi belum. Sama lah, hampir cuman melengkapi aja ya, kayak Christina sama Bang Caca bilang. Mungkin sekarang eranya beda, jadi kesukaan orang juga berbeda, terus zamannya juga berbeda, musik berkembangnya juga berbeda. Kalau kita stuck di musik yang dulu aja namanya nggak berkembang, jadi harus berkembang gitu. Cuman memang berkembangnya harusnya ke yang positif gitu. Sekarang kan musik tuh gampang sebenarnya bikin musik, kalau memang bisa IT di internet mau nyari musik apa aja ada di sana gitu. Terus mungkin karena dijejelin dengan musik yang gitu-gitu terus, penyanyi yang goyang ini goyang itu terus, mau nggak mau kan jadi orang ya udahlah adanya itu ya udah ambil gitu. Tapi memang begitu banyak banget penyanyi dangdut, cuman yang seperti Christina bilang masih bisa dihitung dengan jari yang memang namanya benar-benar berlegit karena kualitas vokalnya bagus. Kita sih berharap mudah-mudahan mulai sekarang atau nanti akan ada regenerasi penyanyi dangdut yang bukan hanya menjual sensasi-sensasi gitu loh. Sekarang soalnya kita kayak penyanyi dangdut cuman jual sensasi doang gitu loh, Bo. Apalagi nyanyinya lip sync gitu ya. Ember. Saya sih nggak pernah lip sync, sorry. Lu ngapain? Dulu kan nggak pernah lip sync nyanyi. Dia orang saya nggak pernah nyanyi. Kalau dulu kan memang benar-benar penghayatan gitu ya. Teh Christina, Bang juga Caca, harus ya. Teh malam. Berikannya Hati sudah mati. Perbedaan dangdut di era lalu seperti apa? Sekarang kita lihat dangdut masa kini. Masa sebentar. Iya, Mas. Minum spiritus dulu yuk. Nih, tayangan dangdut masa kini. Tadi katanya di sini kan lagu masa kini itu Cinta Satu Malam, Kucing Garong, gitu-gitu. Kenapa tayangan? Ini bukan masa kini, masa gitu. Tapi itu adalah bagian dari proses. Oh iya benar. Itu dulu saya zaman campur sari, selebrida. Itu masih di daerah. Apa waktu masih belum menikah? Itu udah anaknya saya kecil yang pertama. Oh, udah ada. Oh, beda ya di situ ya? Bukan. Makanya ini kan akhir-akhir ini saya menggarap sama acara lagu Kereta Malam. Lagu Kereta Malam lagunya Elvis Sukaesih, lagu zaman dulu juga enak-enak kalau di daur ulang tuh ternyata enak banget. Saya kan hidup di pesisir di Pantura, jadi dulu tuh
dari warung ke warung semua tuh nyanyi dangdut. Makanya ini saya mengobati rasa kangen dan akhirnya hits lagi. Iya. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk meninggal nenek di sana mengendarai kereta malam kereta berangkat hatiku gembira kereta gembira Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk melihat nenek di sana mengendarai kereta malam kereta hatiku gembira kereta berangkat hatiku gembira. Waktu itu nyanyi selalu menyesuaikan lagu, menyesuaikan syair. Apa yang saya juga dulu juga kalau nyanyi juga biasa yang kalau suruh muter-muter begitu iya, tapi betul-betul artinya yang temanya sesuai syairnya gitu ya. Emang iya, masalah apa? Banget sore hari ini bisa hadir di sini. Makasih banget loh Umi. Ini bener-bener Umi tuh. Gak keringetan lah Umi, saya yang keringetan. Kenapa keringetan? Ya grogi lah ketemu saya. Ini sama lagu-lagunya saya suka. Tapi selain lagu-lagunya Ndoro suka, kenapa sih Ndoro memilih Kereta Malam untuk dijadikan kan bisa kereta malam. Nah, lagu itu kan gitu. Aku pikir digambir. Lagu itu kan lagu gembira gitu kan. Maksudnya memang kebetulan di sini kan sebagai penghibur, menghibur masyarakat gitu. Jadi lagu-lagunya yang lagu-lagu yang gembira. Terus jukisa gitu kan enak. Terus kebetulan tempat kelahiran saya Pati itu lagu-lagu dangdut-dangdut pantura orkes Melayu banyak yang membawakan lagu Kereta Malam. Jadi enak gitu ya udah bawain aja di TV. Akhirnya alhamdulillah ya. Nah kalau Bunda Elvi sendiri gimana nih lagunya dibawakan sama Soimah, keberatan nggak sekarang populer lagi tapi ternyata Soimah juga ikut mempopulerkan lagu itu? Oh nggak, kenapa-napa dong, dengan senang hati. Gitu ya Mia. Cuman ini suara pesinden masalahnya. Iya benar. Makanya itu ya Allah jadi. Ya aku bingung tadi. Aduh. Burung. Emang harus ada yang dirubah ya Bunda? Bukan, maksudnya bukan nada aku. Dia nada suara. Dia pakai suara kill, suara pesinden. Tinggi loh. Kayak penyanyi wayang kayak gitu. Oh. Iya, emang pada dasarnya sih awalnya emang sinden, Jen.
Masih buat Umi lagi nih pertanyaannya. Tadi kita sudah bertanya sama Teh Isda dan teman-teman tentang perkembangan musik dangdut sekarang. Menurut Umi gimana? Gimana ya? Saya melihat sementara udah bermacam-macam. Artinya banyak penyanyi. Bukan nggak bagus. Iya. Cuman ada yang salto. Jadi mungkin itu dulu keluar dari sirkus ya. Makanya. Jadi dia pemain kungfu kali Umi dulu. Jadi kalau kita sih waktu itu nyanyi selalu menyesuaikan lagu, menyesuaikan syair, apa yang saya juga dulu juga kalau nyanyi juga biasa yang kalau suruh muter-muter begitu iya, tapi betul-betul artinya yang temanya sesuai syairnya gitu ya, sama musik kayak gitu. Jadi kalau nggak sesuai kayaknya jadi ngelihatnya aneh gitu ya. Iya. Kan banyak goyangan juga tuh Umi sekarang, goyang-goyang apalah, Sekarang goyang macam-macam, goyang pancing, goyang banget pokoknya. Ya Allah, ada goyang dongkrak, apa segala macam, goyang ras, Goyang lahiran ada. goyang lahiran. Abang Caca juga punya goyang kalau nggak salah ya. Ini Bang Caca juga punya goyang kalau nggak salah. Punya goyangan baru. Punya goyangan. Kalau boleh Goyang tahu itu yang tadi itu. Goyang anggur. Goyang anggur itu gimana coba? Kasih contoh. Diam dulu. Masing-masing. Pertanyaannya adalah, kenapa kalian kepikiran memberi nama goyangan? Goyangan itu dari mana? Monggo, siapa dulu yang mau jawab? Emang iya? Masa lah bodoh? Pokoknya hari ini kita sudah senang banget didatengin senior Teh Iis, Umi Elvi, Christina, Akang Caca. Maka saya akan mengundang artis dangdut masa kini. Ya, silahkan musik. Kasih musik, ya, kasih musik kayak ala fashion show. Minta Hello Dangdut. Nah, Hello Dangdut. Oke. Baiklah para pemirsa dan hadirin semuanya, akan saya panggilkan artis dangdut masa kini. Yang pertama akan saya panggil Rere Kucing, goyang masing. Goyang masing.
Dan ini ada Citra. Selamat Serena. Goyang gampol. Satu di sebelah sana mungkin. Oke. Satu lagi deh, satu lagi. Sudah penuh. Satu lagi. Cukup. Ya, geser aja, geser lagi. Ya, cukup ya. 1.500 geser. Bang, jalan bang. Oke. Ya, tamu-tamu saya tadi sudah memperkenalkan goyangan masing-masing. Pertanyaannya adalah, kenapa kalian kepikiran memberi nama goyangan? Goyangan itu dari mana? Monggo, siapa dulu yang mau jawab? Tere dulu, goyangan itu dari ciri khas aku sendiri ya. Ya karena aku muter-muter mic telepon, jadi dikasih nama goyang pancing. Oh, karena mic-nya ada yang ada kabelnya digubel-gubel gitu ya. Diputer-puter sambil goyang-goyang gitu kan, jadi dinamain goyang pancing. Oh, Itu kan. oke. Selanjutnya siapa? Juara dulu. Iya, juara ini ciri khas sekarang Yobi Sister bareng adik kandung aku. Oh. Goyang blender dengan ciri khasnya. Sebenarnya sih nggak ada yang menamakan goyang blender dari kita sendiri, cuman ada penonton, kayaknya goyang blender. Oh ya udah, oke, lucu juga tuh, gitu. Oh, jadi Jadi nggak kita menamakan goyang anu, enggak. Lagian kita juga nggak bisa goyang, tapi ya sebisanya aja. Oh, bagus goyangnya. Nah, kalau Nona goyang gampol, dapat dari mana itu? Sebenarnya sih pas nyanyi itu banyak yang bilang gak mau pulang gitu. Jadi gampol. Oh, gampol itu nggak mau pulang. Nggak mau. Kalau goyang nggak mau pulang tuh ya syarat-syaratan gitu. Sama saya pengen goyang dulu kalian dulu. Nah, kalau Mbak Citra goyang istikiwir. Istikiwir. Apanya kiwir-kiwir? Morgan temen Morgan. Bukan Morgan tunggal pikir. Nah, makanya saya kumpulkan ini penyanyi dangdut senior zaman dulu sama penyanyi zaman sekarang. Nah, nanti gimana komentar dari Umi Elvi? Saya satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Soima. Penerus ini generasi dangdut masa kini. Jeng. Ya, enggak serem-serem. Masih di Soima. Emang iya? Asal abadro. Senior dan junior udah hadir semua di sini, makanya saya akan minta pendapat mungkin dari Kang Caca, tapi Kang Caca karena cowok nanti terakhir aja. Teh Iis, Teh Kristina sama Umi Elvi, ya mungkin ada apa ya namanya, pesan apa yang mau disampaikan buat penerus ini generasi dangdut masa kini? Kedepannya harus seperti apa? Monggo kalau ada pesannya. Si Umi ketawa. Sok atau Umi? Umi dulu deh, Umi dulu. Jeng. Ya, enggak serem-serem. Saya sebetulnya memang menginginkan artinya dangdut itu jangan sampai punah. Dan saya mengharapkan supaya dangdut itu seperti yang tahun-tahun lalu. Artinya saya rasa tuntutan seorang penyanyi mungkin memang terutama suara ya. Dan kalau dalam dangdut nggak ada goyang itu kayaknya kurang segar. Masa kita mesti kayak patung aja begini kan nggak mungkin ya kan. Jadi memang dangdut memang harus dipermanis dengan gaya. Tapi artinya sereal mungkin, sewajar mungkin. Jangan sampai mengundang jadi image yang nggak bagus gitu loh. Apalagi kalau udah dengan pakaian yang udah goyangnya Masya Allah, tambah dengan pakaiannya yang seronok, waduh, udah tambah gimana yang lihat lagi. Dan
ini termasuk pertanggungjawaban kita sebagai insan seni dangdut. Ya. Ya, dari saya, dari yang dari pemula sampai yang juniornya sampai yang senior, dan kebalikannya begitu juga. Karena kita di sini menyangkut juga melihat regenerasi, dan yang nonton kita apa ada anak-anak kecil juga gitu. Jadi kalau udah berpakaian dalam dangdut yang udah nggak bener gitu kan, maaf ini ya. Jadi berarti juga dangdut yang lain juga yang rapi juga kena imbasnya gitu loh. Terus nyanyi juga kalau umpamanya harus dengan yang nggak bener juga kita kena lagi. Jadi saya kepengen supaya citra dangdut ini tetap bagus. Attitude mereka harus kita pikirkan. Terus mungkin juga bukan berarti tidak bagus. Semua apalagi daerah-daerah banyak sekali penyanyi-penyanyi juga yang bagus kok Ima. Tapi mereka juga nggak punya wadah kemana nih kita. Terus keterbatasan yang dibilang aksi pornografi itu di mana sih, gitu kan? Yang mana yang boleh, yang mana yang tidak? Itu memang perlu. Makanya saya kebetulan mengaktifkan Icardi untuk wadah supaya ini untuk pembenahan, niatnya untuk mengangkat dangdut lagi supaya saya kepengen seperti dulu, dan jangan sejarah benang merah dari dangdut itu hilang punah begitu aja. Saya sedih, barangkali nanti saya tutup mata dangdutnya nggak ada, waduh sedih banget, berjuang udah 43 tahun saya di dangdut. Pesan dari senior ya, mau nggak mau memang kita memang harus jadi gini, kalau menurut saya sih apapun profesi kita harus menghargai profesi kita. Karena apa? Karena kalau kita tidak menghargai profesi kita, entah itu dangdut, pop, apapun itu, kalau kita tidak menghargai profesi kita juga tidak akan dihargai sama orang lain. Jadi kita harus menghargai profesi kita biar kita bisa dihargai kitanya sendiri, profesi kita juga dihargai sama orang lain. Kalau menurut saya sih. Kristina sama Kak Iis mau nambahin? Kalau aku sih sama Umi. Buat regenerasi ya mungkin tadi kekangenan aku timbulnya regenerasi yang sama seperti penerusnya pendahulunya. Itu lebih dipikirkan untuk menjadi seorang entertainer penyanyi dangdut, khususnya kualitas suara, goyangan boleh banget gitu, tapi harus suara nomor 1. Kamu ini penyanyi apa penari gitu. Jadi itu aja, kualitas itu aja. Apa pemain sirkus? Pemain sirkus. Itu aja sih, aku sih dari aku. Masih juga butuh. Masih dong. Sebenarnya sih sama aja Soima, cuman ya itu tadi maksudnya apapun yang akan kita jual ke publik gitu, siapa lu mau jual apa gitu, Iis Dahlia dengan suaranya, dengan penampilan yang seperti apa, Kristina, Umi atau adik-adik ini boleh-boleh aja, toh nanti imbasnya juga kita sendiri. Kalau imbasnya jelek kan kasihan juga kitanya. Jadi saya sih memang seperti yang lain-lain, saya berharap bahwa musik dangdut itu nanti akan menjadi musiknya orang Indonesia, penyanyinya oke-oke, cantik-cantik, suaranya bagus, attitude-nya bagus. Yang tiga udah. Sekarang Kang Caca Dahlia. Kenapa? Lihat. Rambutnya gondrong sama kumis juga. Oh iya benar. Jadi pertanyaan tadi ini. Kalau Kang Caca gimana? Dia tadi udah bilang tuh. Saya pikir idem ya. Idem gimana yang Umi bilang juga seperti itu. Dan alhamdulillah Umi juga dalam menyampaikan komentarnya dengan penuh maaf, karena memang samalah pada dasarnya kita mencari nafkah. Yang penting niat cari nafkah dimulai dengan yang baik supaya dapat juga yang baik gitu. Malahan kalau zaman sekarang sama yang zaman dulu, yang sekarang harus lebih bersyukur. Karena sekarang kadang-kadang misalkan panitia baru ngasih DP atau apa, sebelum naik panggung sudah harus dilunasi. Zaman saya nggak begitu. Benar bersyukur ini sekarang. Karena zaman saya dulu apa? Begitu mau pelunasan, Bang nggak ada duit, ada juga kambing. Coba saya dibayar sama kambing, pelunasannya bagaimana itu? Untung ada sepatu roda, saya tarik pakai sepatu roda gitu di mobil. Bang, saya juga punya pengalaman. Belum ada duit, saya dibayar pakai apa? Kalau ada KTP aja saya dulu
Saya dibawain KTP. Buat apaan ini? Ya buat biar orangnya nggak lari. Jadi KTP saya bawa jaminan. Saya tahu KTP-nya udah habis waktu ya. 2 tahun baru itu aja bayaran saya 300.000 waktu itu. 2 tahun baru lunas tuh ninggal KTP. Itu emang zaman dulu emang begitu dari panggung ke panggung memang benar, makanya penyanyi sekarang harus lebih bersyukur bisa nyanyi dikit aja DP udah off air kemana-mana. Tapi kalau aku boleh usul, maksudnya dengan nasihat seperti ini bukan menghambat kreativitas kalian ya, kreativitas harus tetap maju, kualitas tetap harus ditambah. Cuman memang ada beberapa part yang memang harus dipahami. Mungkin lebih bagus lagi kalau senior bisa merangkul karena memang kadang-kadang suka ada kayak jembatan, iya. Jadi memang kotak-kotak, ya. Mungkin nggak boleh. Iya, harus lebih bagus mungkin senior sama junior memberikan pengarahan kepada mereka. Iya. Dan yang muda juga tetap harus juga terima dengan senang hati. Ya. Dan mungkin ada perwakilan dari junior yang mau ada yang disampaikan. Perwakilan siapa nih yang mau mewakili? Boleh sayang. Pokoknya buat Umi, buat Kak Kris, buat Kak Kai dan Kang Caca, hatur nuhun pisan masukannya buat kita-kita. Justru kita bisa seperti ini melihat dari kakak-kakak senior kita gitu. Jadi sangat bersyukur sekali kita bisa bertatapan langsung dan dikasih tahu secara langsung. Jadi sangat alhamdulillah gitu. Jadi kita sangat menerima sekali. Ya, lebih bisa berlapang dada. Memang lebih bagus. Sebenarnya supaya tidak ada kesalahpahaman memang lebih bagus, lebih banyak komunikasi. Dengan lebih adanya komunikasi kita akan semakin tahu apa sih yang dimauin sama junior, apa sih yang dimauin sama senior. Jadi memang benar-benar bareng-bareng ayo angkat nih musik dangdut Indonesia supaya membawa nama baik, membawa jadi apapun resikonya, apapun profesi kita, hargailah profesi kita. Luar biasa. Terima kasih kepada semua bintang tamu saya sudah memberi masukan yang banyak sekali buat kita. Oke, lanjut. Oke, pemirsa jangan lupa jangan ditiru ini kesombongan dan kekayaannya Soimah, ini adalah palsu belaka. Oke, jangan lupa saksikan Soimah Streaming sampai Jumat jam 15.30 hanya di Trans TV. Sampai jumpa. Kepada televisi tahu di sana, aku dengar melodi cinta yang pertama. Aku kembali kepada jiwa mudaku, dan terus alunan lagu kopi randu. Asal yang dahulu pernah membara. Aku dengar bagai melodi yang akan menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan